Selamat siang anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kalian masih belajar bab kedua ya, yaitu tentang koordinat kartesius. Dan pada pertemuan kali ini kalian terkhusus belajar mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya, persiapkan terlebih dahulu modul dan alat tulisnya. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, kalian harus dapat menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, kalian harus dapat menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, kalian harus dapat menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Yang keempat, kalian harus dapat menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Yang kelima, kalian harus dapat menggambar dua garis yang sejajar. Yang keenam, kalian harus dapat menggambar dua garis yang saling tegak lurus. Dan yang ketujuh, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Sebelum masuk materi mengenai kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, gambar-gambar berikut menunjukkan kedudukan garis. Dulu waktu kelas 7 kalian pernah belajar ya mengenai kedudukan garis. Ada yang disebut bersilangan, kemudian ada yang disebut sejajar, ada yang disebut berpotongan, ada juga yang disebut berhimpitan. Tapi di kelas 8 ini, mengenai kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yang kalian pelajari hanya ada dua, yaitu sejajar dan berpotongan. Nah, kembali ke gambar ini, coba kalian perhatikan gambar yang atas. Dua gambar atas ini, kalau kalian lihat, yang sebelah kiri ada tiang listrik, kemudian ada kabel-kabelnya. Kalian lihat kabel-kabelnya. Nah, kedudukan garisnya menunjukkan garis yang saling sejajar. Sawah juga sama, menunjukkan garis yang saling sejajar. Kemudian perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada rel kereta api. Fokus di bagian persimpangannya ya. Nah, pada bagian persimpangannya ini menunjukkan garis yang berpotongan. Kemudian perhatikan ada arah, penunjuk arah. Di sini kalian fokus ke bagian ini. Bagian ini dan hanya ini saja ya. Ini menunjukkan garis yang berpotongan tegak lurus. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan bidang kartesius berikut. Di sini ada garis-garis berwarna hijau. Jika kalian lihat garis-garis hijau ini terhadap sumbu X yang horizontal ini ya, maka kedudukannya bagaimana? Sama seperti kabel tadi ya, yaitu sejajar dengan sumbu X. Sekarang coba kalian lihat terhadap sumbu Y. Garis-garis itu berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi garis yang berwarna hijau ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Berikutnya perhatikan garis-garis yang berwarna merah ini. Perhatikan sumbu Y sekarang. Nah, sumbu Y ini terhadap garis-garis ini kedudukannya bagaimana? Iya, sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan terhadap sumbu X yang mendatar ini atau yang horizontal, kedudukannya adalah
tegak lurus dengan sumbu X. Jadi garis yang berwarna merah ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Berikutnya, perhatikan garis yang berwarna biru ini. Jika kita lihat terhadap sumbu X, tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus. Terhadap sumbu Y juga sama, tidak sejajar, juga tidak tegak lurus. Tetapi di sini terhadap sumbu X hanya memotong di satu titik ini ya. Kemudian yang garis ini juga memotong sumbu Y di satu titik ini. Garis biru yang satunya juga sama, memotong sumbu X di sini dan memotong sumbu Y di sini. Jadi kedudukan garis biru ini adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y atau tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Agar lebih memahami materi ini, kalian perhatikan modul halaman 9. Perhatikan contoh yang kedua. Gambarlah garis K yang sejajar dengan sumbu X dan berada di atas dengan jarak 3 satuan dari sumbu X. Langkah pertama kita buat bidang kartesiusnya terlebih dahulu. Kemudian karena garis K adalah garis yang sejajar dengan sumbu X itu yang horizontal ini. Maka garisnya nanti juga horizontal. Berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berada di atas. Berarti 1, 2, 3. Maka garisnya berada di Y3. Gitu ya. Jadi garisnya seperti ini. Masih perhatikan contoh 2 dalam modul halaman 9 ya. Berikutnya ada soal seperti ini. Gambarlah garis L yang tegak lurus dengan sumbu X dan berada di kiri dengan jarak 5 satuan dari sumbu Y. Langkahnya sama seperti contoh sebelumnya tadi. Gambarlah bidang kartesiusnya terlebih dahulu. Lalu di sini garis L tegak lurus dengan sumbu X. Sumbu X itu yang horizontal, maka garis L-nya karena tegak lurus, maka garis L-nya vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Lalu berjarak 5 satuan di kiri sumbu Y, berarti di negatif 5. Maka garisnya vertikal seperti ini ya. Berikutnya, jika ada soal seperti ini. Gambarlah garis M yang melalui titik P 2, -1 yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka langkah pertama seperti tadi, membuat dulu bidang kartesiusnya. Karena di sini ada titiknya, kita buat dulu titiknya ya, 2, -1. Maka letaknya di sini. Karena tidak sejajar dan tidak tegak lurus, maka garisnya miring. Bisa miring seperti ini atau miring ke kanan. Contoh yang ketiga, diketahui titik A 3,6, B negatif 4,6, dan C negatif 4,2. Yang ditanyakan mengenai kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Langkah pertama kita buat kartesiusnya terlebih dahulu. Titik A 3,6, kemudian titik B negatif 4,6, dan titik C 4,2. Titik C negatif 4,2. Kemudian untuk soal yang A, dibuat garis P yang melalui titik A dan B, maka A dan B-nya kita hubungkan dengan garis P.
maka kedudukan garis P terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat sumbu X yang ini ya, yang horizontal, maka kedudukan garis P adalah sejajar dengan sumbu X. Karena sejajar dengan sumbu X, maka tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian perhatikan berikutnya, yang B itu jika A dan C dihubungkan. A dan C dihubungkan, ini garis Q ya. Maka kedudukan garis Q terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Atau bisa juga ditulis tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya yang C, dibuat garis L, dibuat garis R melalui titik B dan C. Kita hubungkan B dan C-nya. Garis R-nya seperti ini ya, yang berwarna biru ini. Nah, terhadap sumbu X yang horizontal. Di sininya garis birunya atau garis R-nya vertikal. Maka kedudukannya adalah tegak lurus. Kemudian terhadap sumbu Y adalah sejajar. Jadi kedudukan terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Contoh lainnya, jika disuruh menggambar garis Q yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y melalui titik L negatif 3, negatif 2. Langkah pertama kita buat bidang kartesiusnya, lalu buat titik L-nya yaitu negatif 3, negatif 2. Kemudian karena di sini tidak sejajar dan tidak tegak lurus, artinya garisnya adalah memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Jadinya seperti ini ya. Bisa dibuat seperti ini atau bisa memotong seperti ini. Gitu ya. Contoh berikutnya. Garis K1 melalui titik 1,0, garis K2 melalui titik 4,0, garis K3 melalui titik 9,0, garis K4 melalui titik 16,0, dan garis K5 melalui titik 25,0. Yang ditanyakan adalah titik yang dilalui oleh garis K10. Untuk menyelesaikan soal ini, di sini koordinat yang dilalui, titik-titik koordinat yang dilalui ini 1,0. Belakangnya selalu 0. Maka kita cari depannya saja ya, bagian X-nya. Kita buat barisannya. 1, 4, 9, 16, 25. Nah, masih ingat ya materi bab 1 kemarin mengenai pola bilangan? Bisa dilihat apakah ini aritmatika atau aritmatika tingkat 2 atau yang lainnya. Kita lihat bilangannya. 1, 4, 9, 16, 25. Ini bisa diakar semua ya, maka ini termasuk bilangan kuadrat atau pola bilangan persegi. Maka 1 ini diperoleh dari 1 kuadrat, 4 ini diperoleh dari 2 kuadrat. Ini 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Sehingga K10 adalah 10 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100. Sehingga titiknya adalah 100,0. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA atau melalui forum pada Google Classroom. Pada pertemuan hari ini, latihan soalnya dapat dilihat di dalam Google Classroom ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya, karena ini materi bab kedua sudah selesai, maka pertemuan berikutnya adalah latihan soal bab kedua. Kalian pelajari mulai dari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y,
posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu, dan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Demikian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.